Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Abi Service. Di hadapan saya teman-teman ini ada sebuah TV Sony LCD ya. Tipenya itu saya bacakan saja 32BX 320 ya, Bravia. Ini dengan kerusakan seperti ini teman-teman. Saya juga baru menemukan kerusakan seperti ini ya. Biasanya kalau TV Sony mengalami kerusakan, dia ada lampu di indikatornya itu dia berkedip ya. Jadi kita bisa menghitung berapa kedipan, lalu dia kembali standby seperti itu teman-teman ya. Tapi ini kerusakannya seperti ini teman-teman. Pada saat kita nyalakan dia nyala ya, 1 detik saja. Pada saat dia sudah nyala dia akan mati. Kemudian lampu indikatornya ini tetap berwarna hijau. Kita menunggu lama kelamaan lampu indikator warna hijaunya itu akan padam ya. Seperti ini kemungkinan kerusakannya teman-teman. Saya akan coba nyalakan ya, perhatikan ya. Tuh lampu indikatornya berwarna hijau ya. Sempat start, ada muncul logo, perhatikan ya. Ya, dia sudah start, muncul rester. Tapi dia mati seperti itu teman-teman. Untuk lampu indikatornya itu dia tidak berkedip ya. Biasanya kalau TV Sony kan berkedip ya. Tapi ini dia tetap berwarna hijau. Kita tunggu saja. Lampu indikatornya ini lama kelamaan seperti ini teman-teman, dia akan mati sendiri ya. Walaupun kita start dengan menekan tombol power ya. Seperti ini, tapi dia tidak mau start ya. Tuh. Oke. Dia nyala seperti itu lama kelamaan, nanti teman-teman dia akan padam ya. Dan TV ini mati total. Nanti pada saat kita cabut lalu kita nyalakan, dia nyala lagi seperti ini. Tapi kendala kerusakannya seperti itu teman-teman. Oke ya, jadi sangat membingungkan ya, yang mana yang harus kita cek ya. Kalau untuk jenis TV Sony seperti ini, kita lihat dari saja kedipannya, maka kita bisa tahu ya bahwa yang bermasalah di area power supply kah, atau di area mainboard kah, atau di area backlight, atau di area tikonnya. Tapi ini teman-teman dia tidak berkedip ya. Seperti ini. Kita tunggu saja nanti sampai lampu indikatornya padam ya. Nanti saya akan percepat videonya. Oke, dia sudah padam ya teman-teman. Sudah tidak nyala lagi ya. Dan pada saat kita cabut, lalu kita nyalakan lagi kembali, maka dia akan nyala ya. Start sebentar, lalu dia padam. Nah itu ya, nyala lagi ya. Ada rester muncul. Oke. Lalu standby, saya nggak katakan standby teman-teman ya, karena TV ini dia lampunya berwarna hijau seperti ini ya. Lalu tidak berkedip ya. Kalau TV Sony kan pastinya berkedip kalau ada yang bermasalah ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu mendeteksi kerusakannya. Tapi ini dia tidak berkedip. Oke, kita lanjut kerja ya. Tapi sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like ya, subscribe tadi, komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Kita akan buka TV-nya. Oke, baik ya, penampakan mesin di bagian dalam seperti ini teman-teman. Ada mainboardnya di sini ya, kemudian ada power supply-nya, dan di sebelah situ ada bagian inverter untuk backlight-nya teman-teman, untuk ya. Ada di area tikon di bagian atas. Nah, kerusakan tadi kita bisa mendeteksi ya teman-teman. Kemungkinan besar kerusakannya itu bisa saja terjadi di area power supply ya. Karena lampu indikatornya tadi sempat nyala lama berwarna hijau lalu padam ya. Mungkin saja terjadi kerusakannya di power supply, dan bisa juga terjadi kerusakannya di area mainboardnya ya teman-teman. Bisa juga terjadi kerusakan di area ini ya, inverter backlightnya yang ada di sini ya teman-teman ya. Nah, kalau begitu saya akan terfokus dulu ke area power supply. Saya akan mengecek satu persatu komponennya teman-teman. Kemudian saya akan melakukan solderan ulang ya. Nanti saya akan kembali kalau saya buatkan terlalu panjang teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya akan periksa dulu untuk power supply-nya dan semua solderannya, dan elko-nya pun saya akan cek ya semuanya. Oke, baik ya, setelah saya melakukan pengecekan yang cukup lama ya teman-teman, saya melakukan pengecekan elko dalam kondisi normal semua. Untuk area jamperan pun normal semua. Melakukan pengecekan komponen ya, semuanya yang ada di sini itu dalam keadaan normal ya. Memang normal ya teman-teman, karena TV ini sempat nyala sebentar ya. Tapi penampakannya seperti itu teman-teman ya, nyala sebentar, kemudian lampunya tidak berkedip tapi berwarna hijau, dan lama kelamaan akan mati total ya. Oke, saya masih tetap terfokus di area power supply ya teman-teman ya.
Saya akan coba nyalakan dulu kembali ya. Tadi juga saya sudah melakukan alternatif untuk menghilangkan proteknya ya. Walaupun lampu di indikatornya tadi itu tidak nampak ya bahwa kerusakannya di situ ya, tapi tetap sama saja juga ya teman-teman ya. Biasanya kalau dia terprotek di area backlight atau inverter backlightnya itu teman-teman cukup teman-teman jumper saja ERR ya. Kita jumper ke ground ya. Ini saya sudah jumper tadi, tapi tetap saja hasilnya nihil teman-teman, tidak membuahkan hasil. Oke, kalau begitu setelah saya melakukan pengecekan dan saya coba nyalakan tadi teman-teman, memang sempat ada yang bunyi berderik ya di area trafo. Iya, untuk inverter backlightnya ya. Di sini ya. Ini trafonya. Bentar. Goyang. Yang ini ya teman-teman ya. Oke. Saya akan coba lagi nyalakan teman-teman. Teman-teman bisa dengar ya bunyi berderiknya ya. Mungkin itu yang menyebabkan sehingga TV ini mengalami kerusakan seperti itu ya. Saya coba pasang dulu sebentar ya. Kita lihat lagi. Ini ya, seperti ini. Bentar, saya naikkan dulu. Tidak ada lagi yang bisa saya curigai teman-teman. Satu yang saya curigai ya, nanti saya akan perlihatkan. MOSFET-nya ini saya sudah lihat tadi datanya ya, ternyata dia bentuk MOSFET. Mudah-mudahan prediksi saya benar, kalau itu pun ya benar ya teman-teman ya. Karena kendala juga kalau itu yang bermasalah, saya tidak punya stok ya. Oke, saya coba langsung nyalakan teman-teman ya. Kita lihat dia masih kerusakannya seperti itu, tapi dengan teman-teman bisa dengar ya, ada berderik di bunyi trafo switching ya seperti ini. Itu ya, berderik ya, tuh. Nah, lalu dia kembali mati lagi ya teman-teman. Oke, saya cabut ya. Saya akan perlihatkan kecurigaan saya yang saya katakan tadi. Dia ini berbentuk kayak mirip dengan IC memori ya. Dia punya kaki 8 ya, tapi kalau diperhatikan jalurnya dia cuman terhubung 3 jalur ya teman-teman ya. Saya sudah lihat datasetnya di Google, ternyata dia MOSFET ya. Bentar ya, ini saya akan perlihatkan ya teman-teman. Ini akan mengarah ke inverter backlightnya ya. Jadi letak posisinya itu ya di sini. Nah ini ya, ini teman-teman ya, ini ya, itu kakinya ada 8 ya, tapi yang kaki samping sini itu dia terhubung semua teman-teman. Yang cuman terhubung itu ada 3 jalur ya. Datasetnya di Google ini saya sudah lihat, ternyata dia MOSFET ya teman-teman. Nah, kecurigaan saya ada di sini. Oke, jadi baik, untuk sekarang kita akan mendeteksi kerusakannya, apakah terjadi kerusakan di power supply ataukah di area mainboardnya. Nah, kebetulan saya punya televisi teman-teman, merek Sony juga, tapi ini ya, beda tipe ya. Saya tidak tahu apakah mesinnya sama atau gimana. Kita akan lihat dulu. Saya buka dulu ya teman-teman ya. Ini ya, saya sudah buka ya. Nah ini karena tipenya itu beda teman-teman ya. Ini Sony BX311 ya. Ini kerusakannya di panel ya. Saya beli dulu, cuman saya simpan sebagai stok ya. Kalau saya lihat power supply-nya teman-teman, ini sama betul ya. Mainboard pun sama ya. Nah sekarang saya akan coba cabut saja ya teman-teman, karena TV ini kondisinya normal ya untuk area mesin ya, power supply dan mainboardnya. Kita mendeteksi saya kerusakannya, apakah kerusakannya terjadi di area power supply ataukah di area mainboardnya ataukah di area inverter backlightnya ya. Kalau begitu saya akan coba langsung saja cabut ya teman-teman, karena kecurigaan saya ada di power supply ya. Kita akan cabut, lalu kita akan pindahkan power supply-nya ke sini ya. Oke, kalau begitu saya akan cabut dulu ya. Oke baik ya, saya sudah samakan teman-teman, cuman warnanya agak beda ya. Ini agak kehitam-hitaman sedikit dan ini agak ada terang-terang ya. Untuk area pin-pinnya teman-teman sama semua ya. Untuk area yang dari ke sini ke mainboard sama, yang ke area inverter backlightnya juga sama ya teman-teman. Oke, kalau begitu saya akan ganti ya.
Kita lihat karena TV ini pelanggannya itu sudah mendesak untuk jadi ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar kalaupun dia mau normal ya otomatis power supply saya ini saya pasang di sini saja teman-teman ya, daripada stok saya tinggal seperti itu. Nah itu ya, kalau teman-teman minat dengan mainboardnya boleh komen di komentar ya. Siap kirim ke daerahnya teman-teman. Oke ya. Ya, saya akan pasang dulu ya teman-teman ya. Kita akan lihat. Mudah-mudahan power supply yang bermasalah ya. Kalaupun kita lihat nanti kerusakannya, kalau misalkan teman-teman dapat kerusakan seperti ini, bisa jadi tutorial, jadi referensi ya teman-teman ya. Bahwa kerusakan dari TV Sony seperti ini kadang membingungkan ya, karena lampu indikatornya itu tidak berkedip ya. Kita tidak bisa prediksi kerusakannya kira-kira di area mana, tapi saya berpatokan tadi di area area lampu indikatornya ya. Lampu indikatornya tadi itu dia berwarna hijau terus, lalu padam ya. Makanya saya tertuju ke power supply dulu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi kerusakan di area mainboard ya. Ini untuk mempercepat saja pekerjaan. Oke, sudah ya teman-teman. Saya sudah pasang semua soket-soketnya. Sudah dipastikan semuanya sama ya. Walaupun TV ini beda tipe ya. Dia tipenya tadi BX311. Kalau ini tipenya berapa tadi ya? Saya kurang copy tadi. Saya lihat dulu. Tipenya BX320 ya. 311 dengan 320 sama persis teman-teman. Oke, jadi bisa jadi referensi lagi ya. Kalau begitu saya akan coba langsung nyalakan. Kita akan lihat ya, apakah TV ini masih rusak seperti itu ya. Untuk power supply yang bawaan ini saya sudah ganti ya, warnanya itu agak terang ya. Kita coba nyalakan teman-teman, perhatikan ya. Oke, tidak ada bunyi berderik ya teman-teman ya. Di inverter backlightnya ya, di area menuju soket inverter backlightnya ya. Ya, sudah ada suara muncul. Apakah dia mau standby lagi atau tidak standby ya, atau mati ya, mati lagi atau gimana? Ternyata sudah tidak ya teman-teman. Tadi kita sudah nyalakan hanya sebentar saja, mungkin hitungan detik ya, dia mati lagi. Tapi ini sudah normal ya. Berarti fix kerusakannya teman-teman ada di area power supply ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat kasus sama seperti saya, bisa langsung tertuju di area power supply. Kecurigaan saya tadi ada di area MOSFET yang saya perlihatkan tadi teman-teman ya. Untuk area power supply ini saya akan simpan dulu. Nanti saya akan buatkan lagi tutorialnya kalau memang benar ya teman-teman ya, yang di MOSFET-nya tadi bermasalah ya, karena sempat saya curiganya kan ada berdiri di trafo switching ini ya. Oke, TV ini sudah normal teman-teman ya. Kita lihat dulu. Nah itu ya, registernya sudah muncul ya, suaranya pun sudah ada seperti itu. Oke, barangkali cukup demikian tutorial singkat dari saya teman-teman. Walaupun saya tidak melakukan servisan, hanya melakukan pergantian power supply, tapi teman-teman bisa mengambil satu referensi atau patokan bahwa kerusakan dari TV LCD Sony seperti itu biasanya ditandai dengan lampu indikator berkedip. Jadi kita bisa langsung eksekusi kerusakannya ada di area mana. Tapi ini tidak ada lampu indikator berkedip ya, dia cuma berwarna hijau lalu mati, tetap berwarna hijau, lalu kita menunggu lama dan lampu indikatornya mati total seperti itu. Cukup demikian dari saya, channel Service. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.